sini saya akan membahas materi mengenai paradigma Old Public Administration. Old Public Administration atau biasa disingkat dengan sebutan OPA atau biasa juga dikenal dengan administrasi publik klasik, administrasi publik tradisional, atau administrasi publik lama. OPA ini merupakan paradigma yang tumbuh pada saat seorang tokoh ilmu administrasi negara bernama Woodrow Wilson mengemukakan gagasan dalam karyanya yang berjudul The Study of Administration pada tahun 1987. Karyanya itu berisi tentang dikotomi antara politik dan administrasi. Wilson ini mengungkapkan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan, karena masalah utama dalam pemerintahan adalah rendahnya kualitas administrasi. Maka dari itu, untuk mengembangkan birokrasi pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, perlu untuk pembaharuan administrasi, yaitu dengan cara administrasi negara harus berlandaskan prinsip manajemen ilmiah tanpa gangguan dari kepentingan politik lainnya. Old Public Administration ini merupakan sistem untuk mencegah perbuatan nepotisme, agar administrasi publik senantiasa mengutamakan nilai efisiensi dan ekonomisnya, sehingga pada administrator yang terpilih bukan karena kedudukannya dalam suatu partai politik, melainkan karena kecocokannya dan tanggung jawabnya dalam bekerja. Adapun kelebihan dari Old Public Administration ini adalah kegiatan administrasi negara tidak dicampuri lagi dengan kegiatan politik. Jadi, tidak ada lagi hasil administrasi yang berbau politik. Sistem OPA ini bersifat netral sehingga dapat menghindari birokrasi kepentingan pribadi atau kelompok. Dapat juga diimplementasikan dalam pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Nah, Old Public Administration ini memiliki karakteristik utama. Di antaranya yang pertama ada hierarki dan terstruktur. OPA ini sangat terstruktur dengan sistem birokrasi yang jelas dan sistem hierarki yang ketat. Kemudian yang kedua ada aturan dan prosedur, di mana OPA sangat menekankan aturan dan prosedur yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada stabilitas, di mana OPA sangat merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan konsistensi atau keteraturan sistem administrasi dalam pengoperasian dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat ada pengendalian dan pengawasan, di mana OPA ini sangat bertanggung jawab dalam memastikan bahwa organisasi publik telah berjalan dengan efisien dan efektif. Kekurangan yang dimiliki oleh Old Public Administration, yang pertama itu ada kurang fleksibel, yang kedua birokrasi yang berlebihan, yang ketiga fokus terhadap proses daripada hasil. Dalam perkembangannya, Old Administration Public menghadapi kendala karena adanya beberapa perbedaan pendapat dari para ilmuwan. Misalnya, Max Weber yakin bahwa birokrasi organisasi sangat ideal, tetapi dalam perkembangan zaman birokrasi organisasi Old Public Administration ini bisa saja berubah sifatnya menjadi kaku karena tidak memiliki inovasi serta bertele-tele karena sangat struktural dan hierarki. Old administrasi publik dikembangkan sebagai responsif terhadap tuntutan stabilitas pemerintahan modern. Seiring perkembangan zaman, Old administrasi publik banyak mendapatkan kritikan karena sistemnya yang kurang responsif. Tapi walaupun banyak yang menganggap sebagai sistem yang kaku, sistem yang kurang responsif, Old administrasi publik dapat dijadikan sebagai fondasi administrasi yang terstruktur. Banyak prinsip dasar yang terkandung dalam Old administrasi publik yang masih relevan dan bisa diadaptasi pada sistem pelayanan publik di era apapun itu. Paradigma Old administrasi publik dapat dipelajari karena untuk membangun birokrasi yang baik diperlukan profesionalitas dan sikap yang netral. Namun karena perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis, paradigma ini mulai digantikan dengan pendekatan baru yaitu New Public Management, yang juga sangat sempat mengkritik paradigma Old administrasi publik. Paradigma New Public Management ini adalah paradigma baru yang menekankan efisiensi dan responsivitas serta lebih mengedepankan hasil daripada prosedur.